kita kali ini perlu Bunda Rin sampaikan bahwa Bunda Rin melakukan perekaman untuk kepentingan pendidikan guru penggerak nggih. Tadi kita sudah sama-sama berdiskusi kegiatan yang akan dilakukan Bunda Ami dengan RPPH yang sudah dibuat untuk esok hari. Nah, esok hari Bunda Rin akan melakukan supervisi akademik, pengamatan dalam Bunda Ami mengajar. Tapi sebelum itu ada yang perlu kita obrolkan. Tadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan di rencana pembelajaran. Nanti Bunda Rin tuliskan lagi. Terus yang kedua ada fokus penilaian yang perlu Bunda Rin amati besok. Nah, ini perlu disepakati dulu dengan Bunda Ami. Ada 3 poin area pengembangan. Nah, Bunda Ami mau pilih yang mana dulu yang mau difokuskan. Yang pertama, apakah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, ataukah memandu proses belajar yang efektif, atau melakukan assessment dan menyediakan umpan balik. Bunda Ami boleh memilih 1, 2, atau ketiganya. Monggo. Nanti biar Mirin fokus dalam mengamati. Setelah Bu Ami baca ini, Bu Ami memutuskan untuk yang saya ambil nanti, yaitu poin 1 dan 2. Poin 1 yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Poin 1 dan 2. Poin 1 dan 2. Nah, untuk yang pertama dulu, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nanti kira-kira strateginya seperti apa, Bunda Ami? Strategi untuk esok hari yang Bunda Ami pikirkan yaitu kenyamanan lingkungan belajar seperti kebersihan kelas, terus menyediakan luspad yang lebih menarik, terus pengusahaan untuk lebih tertib anak-anaknya. Fokusnya, seperti tertibnya dengan nanti diusahakan dengan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Lagi ada cukup yang poin pertama. Terus untuk yang poin kedua, memandu untuk proses belajar mengajar yang efektif. Yang ini mau pakai strategi apa ini? Strategi yang saya ambil nanti, saya akan memberikan pendampingan dengan sepenuh hati. Terus penggunaan strategi pembelajaran dengan cara menyediakan ragam main yang beragam agar anak-anak tidak bosan. Sepertinya cukup. Cukup. Sudah jadi catatan Bunda Rin tadi ada 2 pengembangan, terus ada beberapa strategi yang akan dilakukan Bunda Ami besok di praktik mengajar. Nah, besok insya Allah Bunda Rin akan melakukan supervisi pengamatan di kelas. Semoga besok praktek mengajarnya berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Sama-sama.
berjumpa lagi. Setelah kemarin Bunda melakukan seperti akademik saat Bunda Ami mengajar. Nah, kali ini Bunda melakukan pertama lagi untuk pasca supervisi. Kita refleksi dulu kemarin kegiatan mengajar Bunda Ami. Dari Bunda Ami dulu sendiri bagaimana refleksinya kemarin setelah mengajar. Setelah mengajar dari FPPH kemarin, Apa yang sudah baik Bunda Ami? yang sudah baik, disiplin anak semakin meningkat. Terus mengenal kesepakatan kelas, meskipun belum begitu mengena ke anak-anak, tapi sudah saya sampaikan untuk kesepakatan kelasnya. Terus ada lagi Bu Ami? Bunda Ami sudah baik nih. Sudah. Nah, itu. Terus yang menurut Bunda Ami mau ditingkatkan lagi ke depannya, untuk ditingkatkan lagi. Yang perlu saya tingkatkan adalah ragam main yang banyak. Ternyata ketemu juga ketika ragam mainnya banyak, anak-anak semakin disiplin nih. Kayak gitu. Menurut Bunda Ami, ragam main yang semakin banyak, itu dampak baiknya ke anak-anak. Anak-anak makin disiplin, tidak lagi melakukan. Berarti kemarin ragam mainnya sudah banyak dan bagus. Sudah banyak dan bagus. Oke, berarti besok mau dipertahankan. Iya. Ada poin lagi yang menurut Bunda Ami kurang dan perlu diperbaiki. Kesepakatan kelas yang harus dirutinitaskan. Iya. Kesepakatan kelas Rutinkan. konsisten. Nah, Oke. Alasan. Konsisten dari konsisten. Oke. Berarti tadi pas di awal Bunda Ami bilang yang sudah baik adalah mengenal kesepakatan kelas. Gitu. Terus tapi di sini Bunda Ami menceritakan bahwa itu mau ditingkatkan lagi konsistennya. Iya. Oke. Biar tambah. Oke. Jadi mengambil poin itu ya. Oke. Tuh. Ada lagi yang perlu disampaikan Bunda Ami refleksinya? Cukup. Oke, terima kasih. Kemudian Bunda Ami menyampaikan hasil observasi kemarin ya. Memang benar kemarin kan ada dua aspek pengembangan yang ditingkatkan Bunda Ami. Terus dengan strateginya Bunda Ami sudah disampaikan memang di awal memakai ragam main yang beragam dan menggunakan media besar. Kemarin memang terlihat anak-anak bisa lebih variatif memilihnya. Iya, beberapa anak, tapi masih dilihat beberapa, nggak semua sih. Masih ada beberapa anak yang mungkin kalau dilihat kurang interest apa ya di beberapa ragam main gitu ya. Itu, tapi kebanyakan anak-anak sudah asik kegiatannya di ragam main itu. Terus yang poin gue lihat yang bagus juga yaitu saat pendampingan yang sepenuh hati Bunda Ami kemarin sampaikan. Itu memang Bunda Ami kelihatan sekali. Mungkin beda kalau Bunda Ami kan di B1, Bunda di B2. Kalau di B2 itu kan kebanyakan anak lebih mandiri, dan tidak terlalu banyak memberikan pendampingan. Di B1 ketika Bunda Ami melihat ternyata memang banyak anak yang harus ada pendampingan. Iya. Dan Masya Allah sabarnya Bunda Ami mendampingi di kelas B1. Ya. Itu cukup ya untuk refleksi kegiatan mengajar kemarin Bunda Ami. Nah, kita lanjutkan. Ada percakapan namanya coaching Bunda Ami. Iya. Kita akan ngobrol bersama. Di coaching ini, di percakapan ini kita akan menentukan dulu. Bunda Ami akan membahas
masalah yang lain atau hasil refleksi yang kemarin. Ada hal-hal yang ingin diperbaiki juga di dalam mengajar, itu mengambil masalah yang lain atau mau mengambil masalah yang di hasil refleksi kemarin. Mengambil hasil refleksi kemarin. Oh boleh. Ya. Oke, Bunda Ami pengen apa ini? Tentang kesepakatan kelas. Bunda Ami pengen tentang kesepakatan kelas. Iya. Bagaimana pengennya? Karena lebih ditertibkan, dikonsistenkan. Kemarin masih tarik ulur nih. Kali dulunya seperti apa? Bunda Ami bisa cerita. Ya, kalau harusnya kesalahan seperti ini karena masih ada yang sana sini belum paham nih, belum mengenal kesepakatan kelas. Ya udah Bu Ami yang mampu saja dulu. Yang belum nih, untuk anak-anak yang merasa ini kan Bu Ami harus pendampingan lebih. Berarti kita tentukan dulu ya tujuan percakapan kita. Ya. Bunda Ami ingin kelas lebih memahami Kesepakatan kelas. lebih mengerti kesepakatan kelas. Kenapa tidak ada kesepakatan kelas dimengerti? Karena anak dari kelas B1 ini seperti dua tipe. Ya, Tipe-tipe yang masih ingin bermain sendiri, seperti itu, tanpa kesepakatan. Kalau diajak kesepakatan masih belum mampu, harus direngkuh kayak gitu. oh, berarti harus lebih mengerti aturan di kesepakatan kelas gitu ya. Kalau Bu Ririn memahaminya, Bunda Ami pengen kelas nanti lebih disiplin, mengerti kesepakatan kelas. Nah, kita punya tujuan itu ya. Ya tadi Bunda Ami cerita. Bunda Ami cerita ada dua tipe. Yang satu tipe yang ini udah cepat memahami. oh yang mudah memahami. Ada banyak Bunda Ami? Iya, Banyak. udah banyak. Oh, ada banyak yang sudah paham. Oke. Terus tadi yang tipe yang berikutnya, Dan tipe kedua adalah tipe yang harus perlu pendampingan. itu pendampingan. Selama ini Bunda Ami yang sudah dilakukan, yang untuk buku pendampingan itu sudah melakukan sesuatu untuk mereka. Saya masih menyamaratakan. Masih menyamakan. Masih menyamakan. Berarti yang bisa dilakukan Bunda Ami baru masih menyamaratakan. Iya. Bunda Ami pengen yang beberapa anak ini lebih mengerti. Iya. Yang bisa Bunda Ami lakukan Memberikan pendampingan untuk yang ini. memberikan pendampingan beberapa anak ini. Iya. Ada beberapa Misalnya, anak. diberikan 5. Nah, biar strategi yang kami ambil ini membuat kelompok biar yang tadi paham cepat memahami ini membantu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bunda Ami akan membuat kelompok tadi ya. Iya. Oke. Bunda Ami akan membuat kelompok yang sudah paham. Tercampur dengan yang teman-teman yang harus dibantu. Bisa membantu. Iya. Dengan yang belum paham. Jadi Bunda Ami yang pertama tadi Bunda Ami akan memberi pendampingan tadi ya, ada 5 anak tadi ya. Terus membuat kelompok Iya, yang sudah kelompok. bisa, yang sudah paham. akan membantu temannya yang
masih dalam kurang paham. Oke, jadi Kami melibatkan perlibatkan. Iya. Ada lagi pihak yang bisa dilibatkan? Mungkin dengan bantuan teman sejawat. Oke, bisa di kelas ya. Iya. Di kelas kami ada 2 ya. Iya. Ada ya bantuan dari Teman sejawat untuk sharing nih, bekerja sama seperti itu. Oke. Jadi tadi kami sudah menceritakan ada pendampingan dari 5 anak, kemudian mendampingi ada kelompok teman yang sudah paham membantu yang lain, terus ada bantuan kerjasama dari bunda satu kelas ya yang mendampingi yang bunda. Itu kira-kira yang bisa dilakukan secepatnya yang mana ini bunda Ami? Kegiatan yang berkelompok tadi itu yang paling ini. Kira-kira kapan kira-kira bisa merealisasikannya? Diusahakan segera karena ini dampaknya baik setelah kemarin ini melaksanakan pembelajaran ketika dengan kelompok itu lebih mengenal. Ya, semangat ya. Segera sekarang kita bikin target. Kira-kira menurut Abi bayangannya nanti kalau ingin terlaksana bisa konsisten dalam waktu berapa hari ya, berapa minggu? Tercapainya sebulan ya. sebulan. Iya, Sebelum lulus nanti. Coba kan berusaha menanamkan kerjasama soalnya wow sekali Iya kan. Jadinya Juga lihat kelasnya. tidak begitu. Kalau target yang sedikit itu masih kayak belum nih, pengen yang banyak aja. Oke, tadi katanya segera akan direalisasikan, target tercapainya 1 bulan kemarin ya. Jadi semoga sebelum itu sudah tercapai target kelasnya ya. Itu obrolan kita Ami. Kalau begitu dari tadi dulu. Tadi di awal Ami berharap nanti kelas bisa lebih tertib, mengerti tentang kesepakatan kelas. Jadi ada beberapa poin yang Bunda Ami ada ide untuk menyelesaikan itu atau mencapai tujuan itu adalah satu tadi Bunda Ami. Jadi Bunda Ami kan sudah punya rencana nih, sudah diulang lagi Dengan membangun kerjasama dengan teman sejawat, dan ya temannya. ya, Terus dengan rekan-rekannya, teman-temannya, teman kelas. teman kelasnya. Oke. Nah, itu mungkin cukup percakapan kita dengan Ami. Terima kasih untuk ngobrolnya. Bu Lin juga bisa berbagi pengalaman dengan Bunda Ami. Terima kasih banyak. Lain waktu kita ngobrol masalah yang lain lagi. Terima kasih juga Bu untuk Bunda Riri.